Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Serta orang tua kami, bapak dan ibu semuanya yang insyaallah Allah muliakan. Amin. Pada malam hari ini sedikit mengupas tentang puasa sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa kehebatan orang-orang yang berpuasa. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa Bapak Ibu bukan tanpa hal. Kalau Allah perintahkan salat itu langsung wa aqimus shalah. Kebanyakan ayat-ayat tentang puasa, tentang salat tidak ada alasannya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita puasa, ada alasan di belakangnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Berpuasalah sebagaimana aku telah menyuruh umat-umat terdahulu berpuasa. Ada alasannya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai saat ini kita tanya, Pak Ustaz, kenapa kita harus berpuasa? Bapak Ibu, saya katakan bahwa pelajaran puasa ini tidak lekang dengan waktu, Pak. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai menjelang kiamat, pelajaran puasa akan selalu ada. Ya seperti pelajaran di sekolah seperti MTK, matematika, Bapak Ibu, maupun berganti kurikulum, maka pelajaran MTK akan tetap ada. Begitu juga puasa, Pak. Umat boleh berganti, tetapi puasa akan menjadi solusi bagi umat-umat setelahnya. Kita cek Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Adam alaihissalam, kalau kita lihat Bu sejarahnya, Nabi Adam juga berpuasa. Nabi Adam berpuasa pada pertengahan bulan. Kalau kita sebut sekarang 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Lalu turun lagi ada Nabi Idris. Nabi Idris diperintahkan sama Allah untuk berpuasa sehingga puasanya bisa melunakkan besi, bisa membuat kerajinan-kerajinan yang sampai saat ini bisa kita nikmati, Pak. Lalu turun lagi ada Nabi Musa alaihissalam. Ketika mau bertemu dengan Allah, Nabi Musa pun berpuasa lalu naik ke atas bukit Tursina. Lalu turun sampai Nabi Isa alaihissalam. Dari zaman Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad ini sekitar ada 600 tahun, Pak, lebih. Jadi lamanya jarak tersebut, maka ada umat-umat terdahulu. Saya sebutkan salah satunya ada agama Zoroaster. Itu agama sebelum umat Nabi Muhammad itu sudah ada. Menganut kepercayaan kepada siang dan malam. Kalau siang tiba, dia menyembah, ada matahari, ada awan, ada pokoknya yang siang hari disembahnya. Ketika masuk malam hari, lalu ada bintang, ada bulan disembahnya. Agama Zoroaster pun punah karena apa, Pak? Karena tidak laku agama tersebut, maka pengikut-pengikut Zoroaster itu mereka lebih dominan mengikuti agama Majus, orang-orang penyembah api, Pak. Orang-orang Majusi ini pun
jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pun punah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Pak? Karena raja dari Majusi tersebut memeluk Islam. Karena ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka orang Majusi ini yang selalu menyembah api, Bapak Ibu, meletakkan api di atas, maka bahasa Arabnya disebut manaro. Maka orang Persia, bekas dari api-api tersebut diletakkan di depan tempat ibadah mereka. Dilihat sama orang-orang sahabat-sahabat Nabi, kok ini bagus sekali nih manaro ini. Sampailah di Nusantara dilihat menara. Maka sampai saat ini Bapak Ibu bisa kita lihat ada menara. Itu peninggalan dari Majusi, Pak. Kalau kita lihat dari historinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah Nabi Muhammad SAW diutus, maka turunlah ayat di tahun kedua Hijriah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana umat-umat terdahulu aku telah perintahkan berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan orang-orang yang berpuasa itu Bapak Ibu sebenarnya sudah banyak dan sudah kenyang dirasakan oleh orang kita Nusantara sebelum masuknya Islam. Orang Hindu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka berpuasa, namanya upawasa. Boleh tanya Bapak Ibu yang punya kawan orang Hindu, itu mereka berpuasa, Pak. Mereka melakukan berpuasa itu untuk melakukan mati yang sempurna. Maka mereka pun berpuasa. Bapak mau nanya lagi, orang Buddha. Orang Buddha Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu pun berpuasa. Mereka sengaja bersemedi di bawah pohon bodhi untuk mencapai nirwana. Maka pun mereka pun harus berpuasa, Pak. Jadi puasa ini sesungguhnya kekuatan yang sakti. Orang-orang dulu telah melakukannya. Nah, sampailah di Nusantara ada agama Hindu Buddha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang tanya, kalau kita tanya sama orang-orang tua kita dahulu, Pak, di Nusantara itu ada namanya puasa ngidang namanya, Pak. Puasa hanya makan sesuatu yang ada tumbuh-tumbuhan yang dikukus. Enggak makan nasi, mereka makan. Itu puasa ngidang, kalau orang Jawa pasti tahu. Ada juga ada puasa ngerowot. Ya, ini sesuatu puasa yang hanya dimakannya itu bahan-bahan atau tanaman yang ada di bawah tanah. Ngerowot, Pak. Ada namanya puasa ngalong. Puasa nggak memegang duit, uangnya digantung di rumah sampai beberapa hari mereka berpuasa. Lalu ada nyepi, ada bisu, itu semua berpuasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata puasa ini sangat sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita dan orang tua kita terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan hewan-hewan saja Bapak Ibu ketika melihat orang yang berpuasa di zaman Nabi Adam sampai zaman saat ini, mereka juga berpuasa Bapak Ibu. Contohnya saya singkat saja Bapak Ibu, ayam. Ayam pengen memiliki keturunan seperti beliau, seperti dirinya. Ya Allah, saya pengen punya keturunan seperti aku. Lalu ayam pun diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertelur, Pak. Ketika ayam melihat telurnya, apa yang terjadi? Ayam pun menangis, ya Allah, kenapa keturunanku gak seperti aku? Lalu ayam pun disuruh berpuasa sama Allah Subhanahu wa taala 21 hari, baru ayamnya itu telurnya menetas, Pak. Lalu ayam pun berbahagia. Ada lagi namanya ulat. Ulat bulu Bapak Ibu, ketika diciptakan sama Allah sedih. Aku dijauhi oleh manusia, tidak seorang pun hewan yang mau dekat denganku. Tapi kata Allah, hai ulat bulu, puasa kamu. Ketika dia berpuasa, berubahlah jadi kepompong.
Selang berapa minggu, 4 minggu, ulat pun menjadi kupu-kupu. Sangat indah rasanya. Tapi jangan seperti ular Bapak Ibu. Ular itu berpuasa juga Pak. Ular itu sebenarnya hewan-hewan yang tidak memiliki bisa. Kata ular, ya Allah, saya pengen menjadi binatang yang kuat dan bisa memangsa. Apa kata Allah? Hei ular, kamu harus juga berpuasa. Tapi puasanya ular, setelah dia berapa hari mengganti kulit, apa yang terjadi Bapak Ibu? Beda dengan ayam, beda dengan ulat. Ular ketika beliau berpuasa, setelah dia berpuasa malah justru menyakiti orang lain. Jadi hikmahnya apa Bapak Ibu saya sampaikan pada malam hari ini? Tidak boleh ada kata mengeluh untuk tidak berpuasa selama kita mampu. Karena puasa itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kalian semuanya. Itu bagus bagimu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Ada hadis yang lemah, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya engkau akan sehat. Ini pun berpuasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan malam hari ini singkat saja saya sampaikan, mari kita kuatkan kembali lagi keimanan kita tentang berpuasa, karena orang-orang tua kita dahulu pun berpuasa. Kalau kita berpuasa masih bertanya apa manfaat berpuasa, maka sudah banyak disampaikan di keutamaan-keutamaan orang-orang berpuasa. Maka pahalanya pun Allah sudah curahkan kepada kita semua bagi orang-orang yang berpuasa. Maka sedikit ya pelajaran dari berpuasa ini membuat kita semakin dekat dengan Allah, karena puasa kita bukan seperti puasanya ular, bukan puasanya orang-orang terdahulu pengen kekuatan, tetapi la'allakum tattaqun. Puasa yang diajarkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa, baik budi pekertinya, baik akhlaknya, baik dengan Allah dan baik dengan Allah, baik dengan Rasulnya, dan baik kepada seluruh umat manusia. Itulah yang diinginkan dari hikmah dari berpuasa itu, menjadi orang-orang yang bertakwa, semakin baik akhlak dan budi pekertinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita sama-sama lanjutkan salat tarawih dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.